Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 15 dan 16. Di sini kami akan membahas mengenai adaptability. Nah, terkait tugas ini, kami dari perwakilan masing-masing kelompok 15 dan juga 16 akan membagikan pengalamannya mengenai adaptability. Untuk pengalaman tersebut dapat disimak sebagai berikut. Sebenarnya tuh ini entah termasuk adaptasi atau enggak ya. Tapi jujur kalau aku sendiri aku perlu adaptasi, sama kegiatan-kegiatan aku selama, sebelum adanya pandemi corona lah gitu sama sekarang gitu. Jadi selama adanya pandemi COVID-19 ini kan kita para pelajar, diberlakukannya sistem daring lah ya, dan jujur aku rasa perbedaannya itu 90 derajat sangat berbeda dengan kegiatan aku selama, offline itu pas awal-awal ya. Jadi yang biasanya tuh kayak offline tuh lebih produktif, misal selesai ngampus, selesai kelas kita ada kegiatan organisasi atau ada acara-acara lain, pokoknya lebih produktif lah dibanding selama dari itu. Jadi kayak first impression aku terhadap pandemi itu jujur kaget, kayak lebih banyak lebih banyak rebahan gitu. Kalau misalnya ada tugas-tugas pun palingan kan ya kayak bikin makalah, nggak terlalu berat lah pokoknya. Dan juga kuliah kan sistemnya Zoom kan, selesai Zoom ya udah gitu, nggak ada kegiatan yang bentuk nyata gitu. Dan suatu ketika aku mikir gini, nggak bisa nih kalau terus-terusan aku kayak gini, kayak orang nggak punya kerjaan, gabut terus gitu. Aku harus gimana caranya biar aku produktif lagi gitu. Dan sampai akhirnya aku mikir, oh gimana kalau misal aku coba-coba deh iseng-iseng bikin usaha apa gitu gitu, entah mau laku atau enggak nantinya bodo amat gitu, yang penting aku punya kegiatan baru gitu. Dan akhirnya aku iseng-iseng itu buka usaha bikin snack-snack jajanan ringan lah gitu. Dan di luar dugaan aku, yang memang awalnya ini tuh iseng-iseng kayak untuk mengisi kekosongan aku, dan ternyata usaha aku ini bener-bener alhamdulillah itu berkembang sangat pesat dan aku jujur kaget banget akan itu. Bahkan alhamdulillah bisa pengiriman itu udah sampai keluar pulau Jawa kayak Kalimantan, terus Pontianak, terus apa namanya, di Lampung, Jakarta sering banget gitu. Alhamdulillahnya udah punya sekitar 6 reseller dan juga, sampai bisa nge-endorse, selebgram. Itu bener-bener di luar dugaan aku sih, gila. Yang awalnya itu kan kayak usaha cuma, apa sih, iseng-isengan doang kan gitu, bikin tester terus tak upload, ternyata yang order seantusias itu gitu. Dan, jujur aku sendiri perlu adaptasi akan hal itu. Jadi yang awalnya tuh kayak aku kaget, eee jadi kayak apa ya, awalnya pandemi itu kayak kita ya cuma cuma kebanyakan gabut lah gitu, tiba-tiba aku punya ide iseng-iseng buka usaha dan itu malah justru bikin aku jadi sibuk gitu. Maksudnya apa ya, harus harus bisa pinter-pinter bagi waktu lah gitu, beradaptasi dengan kegiatan baru aku ini, di mana aku punya bisnis baru gitu. Antara kuliah dan juga ngurusin bisnis ini, apalagi kan aku, memang asisten MUA kan, jadi tim WO lah gitu. Jadi gimana caranya aku perlu beradaptasi lagi, yang awalnya kan sebelum pandemi, ya aku cuma sebatas mahasiswa doang gitu, bukan bukan, asisten WO ataupun aku punya usaha, enggak. Sebelum pandemi aku bener-bener pure mahasiswa yang nggak ada kerjaan lain selain kuliah gitu. Tapi kan semenjak adanya pandemi ini aku bingung, daripada kebanyakan gabut lah, mending aku, memanfaatkan ini gitu. Jadi memang jujur kalau aku sendiri ini aku perlu adanya adaptasi lagi sih, gimana caranya aku mengatur waktu antara kuliah, ngurusin bisnis aku, dan aku ngejob, MUA ini gitu. Ya gitu sih pengalaman pengalaman adaptasi aku gitu. Jadi kayak punya pengalaman baru gitu kan, kegiatan-kegiatan baru yang perlu aku, oh yang awalnya kegiatan aku tuh cuma kayak kuliah doang, selesai kuliah ya udah gitu, tapi sekarang bisa, harus ngurusin bisnis, harus kalau misalnya ada jawaban ya gimana caranya biar semua tuh nggak keteteran gitu sih. Baik, tadi pengalaman Mbak Devi sudah kita simak ya teman-teman. Nah, bagi yang ingin menanggapi nih, dipersilahkan untuk raise hand dan Mbak Devi nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silahkan yuk yang ingin menanggapi.
Baik, Mbak Devi, itu sudah ada 3 yang raise hand. Mungkin Mbak Devi bisa memilihnya nih. Siapa dulu yang mau bertanya? Boleh dari itu dulu deh, Rosa. Nah, Mbak Rosa, silahkan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Devi untuk pengalaman mengenai adaptability ini. Izin bertanya Mbak, ini kan caranya bagaimana menghadapi tantangan yang ada dengan adanya persaingan bisnis snack yang begitu banyak, dan bagaimana caranya Mbak Devi ini dalam mengelola keuangan bisnis. Terima kasih Mbak. Oke, siap. Ditampung dulu kali ya, Naf. Baik, oke. Kalau ditampung dulu, mungkin Mbak Devi bisa kembali memilih nih, siapa yang menjadi penanya selanjutnya? Dari Sherin deh, Sherin. Baik, untuk Sherin, silahkan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Mbak Devi sendiri, kan memulai bisnis snack-nya ini awalnya coba-coba, terus laris sampai keluar kota. Nah, saya ini sangat penasaran nih, bagaimana strategi pemasaran dari Mbak Devi sendiri dalam memasarkan produknya di kala pandemi COVID-19, karena setahu saya kalau berjualan snack itu pangsa pasarnya lebih mudah kalau dilakukan secara offline. Terima kasih. Baik, untuk penanya selanjutnya nih, Mbak Devi bisa memilih antara Mas Akil dan juga Mbak Anissa atau Nasim nih. Anissa. Baik, untuk Mbak Anissa silahkan pertanyaannya. Izin masuk ya. Mbak Devi mau nanya, jadi strategi apa yang digunakan untuk mempertahankan usahanya tersebut biar tetap berjalan dengan seiringnya perkembangan usaha snack yang saat ini banyak bermunculan gitu. Jadi kayak apa sih musiman gitu? Gimana strateginya? Terima kasih. Oke, siap. Baik. Mbak Devi, berhubung dengan waktu nih, mungkin 3 penanya dulu ya untuk saat ini. Mbak Devi, gimana nih? Berarti hanya yang terjawab hanya 3 penanya aja kali ya? Iya, berhubung dengan waktu, Mbak Devi dipersilahkan untuk menjawabnya. Oke, aku mau jawab dari yang terakhir dulu tuh, tadi siapa, Anissa, mengenai apa ya tadi pertanyaannya, caranya aku biar tetap bisa bersaing gitu ya di dunia bisnis ini. Yang pertama adalah pokoknya kita tetap terus berinovasi ya. Ini mulai dari packaging-nya aja ya, karena memang iseng-iseng, jadi kurang diperhatikan lah untuk konsepnya sendiri. Kayak asal jualan aja gitu, yang penting ada kegiatan kan, karena memang iseng gitu kan. Tapi ternyata karena memang peminatnya banyak, makanya aku mulai mempersiapkan mulai dari gimana caranya aku berinovasi, mulai dari si produk, kemudian packaging-nya juga aku perhatiin, kemudian cara pengemasan, pengiriman, biar aman lah gitu kan, karena ini kan jangkauannya bukan hanya dari daerah aku sendiri, tapi juga kan sampai keluar Jawa gitu. Terus yang kedua adalah kita harus bisa menerima kritik dan saran, itu sih yang paling penting, karena memang dari awal usahaku ini juga nggak mudah gitu ya, banyak banget kritik-kritik dan saran dari teman-teman yang menurut aku pribadi itu sangat-sangat bermanfaat, membangun sekali untuk usahaku sampai berkembang seperti sekarang ini gitu sih. Terus juga tetap inovasi pokoknya gitu, jangan hilang akal lah gitu, kita mau inovasi apa lagi nih gitu, biar makin kece gitu kan produknya gitu. Kemudian untuk tadi penanya dari siapa tuh yang masalah strateginya gimana sih kok bisa sampai luar Jawa gitu kan. Yang pertama memang alhamdulillah dari reseller ya, mereka tahu info dari reseller, di mana aku udah punya 6 atau 8 reseller gitu, aku nggak hitung.
mereka dapat info dari situ. Terus juga yang kedua karena endorsement, aku nge-endorse influencer, makanya tahu info dari situ. Terus yang ketiga itu dari Instagram gitu. Terus juga memang kebanyakan mayoritas temanku dari luar Jawa gitu. Dan pokoknya dapat dari info dari teman-teman gitulah. Ada juga yang dari Instagram langsung nge-DM di akun official usahaku itu. Kemudian tadi apa lagi ya? Tadi pertanyaannya apa lagi ya? Tadi pertanyaan dari Mbak Rosa yang belum dijawab mengenai bagaimana cara Mbak Devi menghadapi tantangan yang ada dan bagaimana caranya mengelola keuangan dalam bisnis. Cara menghadapi tantangan dalam bisnis, ya yang aku katakan tadi sih, pokoknya harus tetap berinovasi gitu kan, karena kalau usaha, maksudnya cuma stuck di situ aja tanpa adanya inovasi apapun itu, aku rasa bakalan ketinggalan zaman gitu kan. Karena aku sendiri selain punya bisnis ini, aku kan WO ya, jadi tim WO, jadi asisten MUA. Itu banyak sekali dapat cerita dari customer aku yang bahwasanya mereka lebih tertarik dengan tim WO aku karena dari tim kami selalu mengupgrade mulai dari gaunnya, mulai dari riasannya gitu kan, mulai dari dekor-dekornya kami selalu mengupgrade, begitupun dengan usaha aku gitu. Jadi aku selalu mengupgrade mulai dari yang tadi aku bilang packagingnya, jangan sampai ketinggalan sama yang lain gitu. Terus juga mulai dari produknya, dari rasanya tetap harus mempertahankan rasa sih dari awal gitu kan, karena biasanya ketika kita membuka usaha terus laris di pasaran itu rasanya bakalan berbeda gitu kan, udah laku ini nggak masalah gitu. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tetap mempertahankan gimana caranya biar rasanya aku tuh rasa dari usaha aku ini tetap enak gitu kan, kayak dari awal aku merintis nggak ada yang berubah, malah harus bisa nambah lebih dan lebih seperti itu. Terus juga itu tadi harus bisa menerima kritik dan saran gitu. Baik, lalu untuk yang keuangannya sendiri gimana ya Mbak Devi untuk mengelolanya? Untuk mengelolanya, jujur kalau aku sendiri, aku jarang banget menggunakan uang dari hasil usahaku ini, karena memang palingan kalau misal kayak aku pengen beli sesuatu nih, terus juga palingan ngambil sedikit lah secukupnya aja dari hasil penjualan usahaku itu. Jadi sepenuhnya uangku yang dari hasil usaha tersebut aku putarkan lagi. Jadi uangku itu bekerja, enggak cuma diam untuk kebutuhan nantinya sewaktu-waktu kan barangkali aku pengen ngembangin usaha aku nih, kayak misal pengen buka kios atau buka apa, kan udah ada uang dari hasil penjualan tersebut gitu. Baik, Mbak Devi sudah menjawab dari pertanyaan ada 3 penanya tadi ya. Intinya kalau dihubungkan dengan materi adaptability yang sudah kita dapat sebelumnya, itu selalu melakukan inovasi dan upgrade dengan sesuatu yang baru ya, menyesuaikan dengan selera pasar. Nah, mungkin cukup sekian ya Mbak Devi untuk sesi pertama dari Mbak Devi. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih untuk penanya dan juga Mbak Devi. Mungkin bisa dilanjut untuk sesi selanjutnya. Baik teman-teman, izin menyampaikan pengalaman adaptability di dunia pendidikan ya, khususnya di kegiatan organisasi kampus. Jadi kampus saya, Universitas Muhammadiyah Pajajaran Pekalongan, itu merupakan penggabungan dari 3 kampus Muhammadiyah yang ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Itu STIM Muhammadiyah Pekalongan, Stikes Muhammadiyah Pekalongan, dan juga Politeknik Muhammadiyah Pekalongan. Jadi kegiatan organisasi sebelum dan sesudah penggabungan itu berbeda teman-teman. Yang awalnya sebelum penggabungan berjalan seperti biasa, karena saya pribadi sudah mengenal tipe-tipe mahasiswanya, kemudian dosennya dan kemahasiswaannya, jadi tidak ada masalah, berjalan seperti biasa. Namun ketika penggabungan, hal yang menyulitkan saya beradaptasi ketika mengadakan kegiatan bersama atau dalam forum rapat. Karena di situ kita terjadi perbedaan budaya organisasi,
baik dari kampus ekonomi maupun dari kesehatan, dan juga dari teknik. Awalnya saya susah masuk untuk pembahasan, karena memang iklimnya berbeda. Dari yang awalnya hanya di kampus ekonomi aja, dan ini pembahasan meliputi 3 kampus gitu kan. Awalnya susah buat masuk ke pembahasan dan memang banyak perbedaan pendapat. Namun setelah saya pribadi itu berpikir buat mengenal budaya apa yang ada di kampus-kampus lain, akhirnya saya coba mengenali kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di kampus-kampus kesehatan maupun teknik. Dan akhirnya kegiatan organisasi jadi berjalan seperti biasa. Terima kasih atas pengalaman adaptability dari Mas Fuad. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan raise hand. Baik, Kak Andri, silahkan. Baik, terima kasih Kak Sofia. Mohon izin Bro Fuad. Halo, apa kabar Bro Fuad? Bisa cek sound mungkin? Halo, Mas Fuad. Suara saya terdengar? Belum terdengar, Mas Andri. Belum terdengar ya? Yang lain gimana? Dengar nggak? Dengar. Cukup jelas. Dengar ya? Jelas ya? Oke, lanjut aja. Berdasarkan pengalaman Mas Fuad, hal terpenting dan yang pertama kali yang harus dilakukan dari kejadian yang dialami Mas Fuad, berdasarkan versinya Mas Fuad, bagaimana? Trims, itu aja dari saya. Silakan Mas Fuad ya ditanggapin. Oke, baik. Terima kasih atas Mbak Sofia. Menanggapi ya pertanyaan dari Mas Andri terkait bagaimana respon pertama kalinya mengenai pengalaman yang saya ceritakan tadi. Jadi yang pertama itu kita harus mau dan menyadari bahwasanya perubahan ini terjadi gitu. Ketika kita udah mau dan menyadari, otomatis kita terima atas adaptability atas kejadian yang saat ini kita alami gitu. Kemudian yang kedua, kita coba untuk grow mindset, yang artinya coba kita berpikir lebih luas lagi. Jadi berpikirnya tidak hanya ruang lingkup itu saja, tapi kita coba untuk melihat ke arah yang lebih luas, melihat pandangan yang lebih luas. Oh, berarti selain dari kita ada yang lain. Terus kemudian yang ketiga, kita coba untuk berpositif gitu kan, positif dan percaya diri. Bahwasanya kita jangan down dulu, terus kemudian kita coba ambil sisi positifnya. Sambil itu juga kita harus percaya diri bahwa kita mampu untuk menghadapi perubahan ini. Begitu Mas Andri. Oke, sip. Terima kasih sekali Mas Fuad. Monggo mungkin bisa dilanjut. Baik, apakah yang lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Silahkan raise hand. Baik, Kak Nurlinda, silahkan. Iya, untuk Kak Fuad, bagaimana cara kakak dalam mempertahankan budaya organisasi dengan menjaga silaturahminya tuh Kak? Dengan ketiga kampus tersebut kan di situ ada kayak perbedaan tuh. Bagaimana cara Kak mempertahankan silaturahminya tuh Kak? Terima kasih. Oke, baik. Izin menanggapi ya, Mbak Sofia, dari pertanyaan Mbak Nurlinda. Jadi gimana sih cara mempertahankan budaya organisasi ketika ada pencampuran 3 budaya dalam satu tempat? Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu jelas kita harus sabar. Kita harus sabar, bahwasanya bukan hanya kita aja yang istilahnya berada di situ, tapi kita sadari bahwa
ada 3 kamus yang nantinya bakal berada dalam satu naungan. Ketika kita udah sabar, kemudian kita coba untuk saling komunikasi. Jadi kuncinya itu di komunikasi, bahwasanya kita lakukan semacam musyawarah atau diskusi untuk membahas kira-kira apa saja yang budaya yang mau kita terapkan bersama dan budaya yang istilahnya tidak perlu kita terapkan di penggabungan ketiga kamus ini. Jadi lebih ke kita adakan musyawarah dan juga kita lakukan semacam diskusi bersama. Dengan hal itu, budaya-budaya yang budaya dari kamus saya sebelumnya, kemudian dari yang lain, itu kita bisa memfilter kira-kira budaya mana yang harus tetap dijalankan dan itu harus ada, dan kemudian budaya apa atau kebiasaan apa yang mestinya tidak perlu dilaksanakan, yang sudah tidak relevan lagi ketika kita sudah menjalani penggabungan ketiga kampus. Seperti itu Mbak Nurlinda. Gimana Mbak Nurlinda? Sudah terjawab? Iya, cukup jelas. Terima kasih Kak Fuad atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Jika tidak ada, nih aku mau tanya nih Kak Fuad. Itu ada yang resen Mbak Sinta Aulia ya? Oh iya, boleh. Ya Sinta, silahkan bertanya. Terima kasih. Ya. Kalau dari ceritanya kan itu awalnya kan susah untuk menyatu antara satu sama lain. Nah, pertanyaan dari saya tuh, apakah ada sebuah acara atau apa acara yang kalian adakan untuk dapat menyatukan perbedaan dari ketiga kampus tersebut gitu? Terima kasih. Silakan Mas Fuad dijawab. Oke, baik. Izin menanggapi dari pertanyaan Mbak Sofia tadi ya, acara apa yang sekiranya bisa untuk merapatkan semua kampus gitu ya. Jadi dari saya pribadi itu yang pertama kita adakan semacam studi banding antara kampus satu dengan kampus yang lain. Jadi kita lebih ke diskusi di sharing di studi banding itu, kita bahas apa aja sih yang dilakukan dari teman-teman selain dari kampus yang satu dengan yang lainnya. Dengan acara seperti itu, akhirnya kita dapat kesimpulan yang namanya tidak selalu kegiatan yang kita adakan itu ternyata diadakan oleh kampus lain, dan kita juga bisa semacam memperoleh ilmu juga dari apa kegiatan yang dijalankan oleh kampus lain yang belum dijalankan di kampus kita, dan itu bisa dijalankan dengan acara seperti itu. Jadi outputnya kita bisa saling melengkapi satu sama lain dan keberlangsungan organisasi jadi lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Sofia. Baik, Mas. Tadi maaf yang tanya itu Kak Sinta ya. Kak Sinta sudah terjawab? Oh iya, sudah. Terima kasih, Mas Fuad. Sama-sama, Sinta. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Silahkan raise hand. Ya, sepertinya cukup ya, Mas Fuad. Terima kasih sudah cerita, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 16. Saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.